langsung di situ wudu. Kemudian niatnya istibaqatu muftakirin ilal wudu. Tidak nawaitu raf'il hadasil asghari. Bukan, diperhatikan khusus yang ini kalau memang terjadi permasalahan bagi seseorang tertentu. Wala yata'at wala yu'taddu. Ini juga perlu sangat diperhatikan yang ini. Wala yu'taddu lan ora den wilang-wilang, tidak dianggap bin niati klan niat illa ingkanat angin lamun ono apa niat iku inda ghuslil wajhi nalikane masuh wajah. Ini harus diperhatikan. Seorang melakukan niat tapi belum mengambil air dan membasuhkan ke wajah, itu belum dihukumi berniat wudu. Jadi harus diperhatikan. Niat harus bersamaan dengan membasuh muka. Makanya disebutkan di sini tadi la yu'taddu bin niyati illa ingkanat inda ghuslil wajhi. Pada saat kalau masih mengambil air belum. Jadi tangannya mengambil air di keran terus niat nawaitu wudu'a belum itu. Harus sudah diangkat kemudian dibasuhkan ke wajah baru nawaitu. Ini penjelasan kelanjutannya. Kalau niat itu harus pada saat ghuslil wajhi. Fa'in ghusala mongko lamun masuh sapa muhtasil mutawaddi gitu aja. Kalau mutasil itu orang yang mandi, kalau mutawaddi orang yang berwudu. Fa'in ghusala mongko lamun masuh sapa mutawaddi juz'an ing juz wiji minhu saking wajah. Qablahu ing dalem sadurunge niat. Ini permasalahannya tadi kan pada saat niat wajah dibasuh. Ini seandainya dibasuh dulu kemudian niat. Misalnya membasuhnya wajah sudah sampai hidung, dari atas tangannya sudah ke hidung terus berniat. Nawaitunya pada saat tangannya di hidung. Qoblaha. Lago mongko nganggur apa wuslun. Jawabannya seperti itu. Yang kita kerjakan membasuh wajah itu tidak berguna. Maksudnya tidak termasuk membasuh wajah untuk berwudu. Berarti harus diulang. Diulang membasuh wajah yang atas hidung, karena tadi niatnya pada saat tangan sampai di hidung. Faidha koronaha mongko ari kalane barengi apa niat. Waidha koronaha mongko ari kalane barengaken sapa mutawaddi ing niat bijus in kelawan juz wiji ba'dahu ing dalem sakwuse wajun. Kana mongko ana apa alladzi barang koronaha kang barengaken sapa alladzi koronaha kang barengi apa alladzi ing niat iku awaluhu kawitane wudu. Kemudian tafsir yang kedua, apabila kita membasuh wajah itu niatnya pas pada bagian membasuh wajah tertentu yang bersamaan itu, maka itulah yang dinamakan permulaannya berwudu. Ya seperti tadi misalnya kalau tangan sampai di hidung berarti yang dinamakan membasuh wajah mulai hidung ke bawah. Hidung ke atas belum dibasuh, harus diulang lagi karena yang bersamaan dengan niat itu ketika membasuh hidung ke wajah. Wajib balan wajib apa i'adatu ghuslima baleni masuh barang taqaddama kang dingini apa ma alaiha ing atase niat. Kemudian kita harus membasuh bagian wajah
yang mendahului niat. Jadi hidung ke atas harus dibasuh lagi, hidung ke bawah karena sudah bersamaan dengan niat, sudah dianggap mencukupi dibasuh untuk wudhu. Sumal mutawadi'u, kemudian orang berwudhu. Sumal mutawadi'u mongko nuli utawi wong kang wudhu iku imma salimun ana kalane wong kang selamat. Maksudnya salimun selamat niku orang yang normal. Wa imma salisin lan ana kalane wong kang beser, tadi sudah disebutkan. Makanya niatnya didahulukan. Jadi orang yang berwudu ada kalanya orang yang keadaannya normal dan ada kalanya yang tidak normal, salisun tadi. Fasalimu monggo utawi wong kang selamat iku yasihu sah apa wudu'uhu wudune salim bijami'in niyati kelawan sekabehane niat as-sabiqati kang wis dingin apa niat bihilafis salisi bedane kelawan wong kang beser. Karena tadi disebutkan ada yang salim, ada yang ghairu salim, tidak normal, maka untuk orang yang keadaannya normal, jadi tidak memiliki penyakit yang mengakibatkan tidak bisa hilangnya hadas, itu wudhunya sah dengan niat semua yang telah disebutkan di atas. Mulai dari nawaitul wudu'a, nawaitu liraf'il hadasi, seterusnya sampai yang terakhir nawaitu listibahatis sholah. Itu juga tetap sah. Karena keadaannya orangnya normal. Berbeda dengan orang yang tidak normal. Pengertian bihilafis salisi. Jadi untuk orang yang ini niatnya harus istibahatu muftakirin ilal wudu. Jadi nawaitul wudu'a listibahati muftakirin ilal wudu. Perkara yang membutuhkan wudu ya macam-macam. Ada kalanya sholat, ada kalanya membawa Al-Quran dan seterusnya itu. Wamin samalan krona arane, wamin samalan krona arae bikhilafi salisi. Yanwi niat sopo salisul bauli wong kang beser uyuh wanahwihi lan sepadane baul kal madhi kaya dene madhi wal wadi lan wadi istibahata fardhi sholati ing amrih wenange fardune sholat. Jadi menjelaskan tentang perbedaan antara yang waras dengan yang memiliki penyakit. Jadi kalau mereka memiliki penyakit, maka niatnya listibahatis sholah. Salis, penyakit beser itu tidak hanya kencing saja, tapi di sini juga mungkin madhi. Jadi keluar madhi, keluar madi, wadi, itu juga sama. Awiriha utawa liyane istibahatu fardis sholah atau niat yang lain minan niati nyatane saking niat as-sabiqati kang wis dingin apa niat. Jadi tidak harus listibahati sholah, tapi juga boleh nawaitul wudu'a listibahati hamlil Quran misalnya, boleh. Karena macam-macam apa tujuannya. Yang penting larof al hadasi, ora niat ing ngilangaken hadas. Nah itu wudu'a boleh. Yang penting tidak disebutkan menghilangkan hadas. Karena wudu kemungkinan hanya untuk istibahatus sholah. Hanya untuk diperbolehkan melakukan sholat tadi. Tapi lek menghilangkan hadas
khusus. Ini untuk orang yang salim, orang yang keadaannya normal. Wat toharota lan ing sesuci anhu saking hadas. Maksudnya ini juga tidak diperbolehkan untuk orang yang salisin. Khusus untuk orang yang wudu asli yang bisa menghilangkan hadas. Liana hadasahu, ini alasannya kenapa tidak boleh niat raf al hadasi. Jadi nawaitul wudu ali rafil hadasil asgori atau nawaitu taharota an hadasil asgori, misalnya seperti itu, tidak boleh yang ini. Liana hadasahu krono teman sedune hadase salis iku layar tafiu ora ilang opo hadas. Ini alasannya. Hadasnya tetap, tapi karena sudah berwudu dan itu merupakan kemurahan, maka diperbolehkan melakukan sholat. Jadi bedanya seperti itu, harus diperhatikan. Wayastabihu lan amrih kawenangan sapa asalisu wong kang beser bidzalika kelawan mengkono-mengkono wudu. Jadi wudunya tidak menghilangkan hadas, tapi hanya diperbolehkan melakukan perkara yang diharuskan memiliki wudu. Istilahnya seperti itu. Wa yastabihu lan amrih kawenangan sapa asalisu wong kang beser bidzalika kelawan mengkono-mengkono wudu maing barang yastabihuhu kang amrih kawenangan ing mas sapa al mutayamimu wong kang tayamum mimma nyatane saking barang yakti kang bakal teko apa ma. Kemudian perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang beser tadi ketika wudunya niat listibahati titik-titik itu disamakan dengan orang yang bertayamum. Misalnya kalau orang yang bertayamum niatnya listibahati sholatil fardi karena agar diperbolehkan melakukan sholat fardu, berarti dia juga boleh melakukan sholat fardu dan sholat sunat. Berarti orang yang salis dengan wudu listibahati sholat tadi juga demikian sama. Kalau niatnya listibahati sholatil fardi agar diperbolehkan melakukan sholat fardu, berarti boleh melakukan sholat fardu dan melakukan sholat sunat. Tapi kalau niatnya hanya untuk melakukan sholat sunat, tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu. Kemudian tayamum lagi hanya bisa digunakan untuk melakukan sholat fardu satu. Jadi setiap akan sholat fardu harus bertayamum lagi. Ini juga demikian. Orang yang berwudu tapi memiliki hadas yang kekal, daimul hadas, kalau sudah melakukan sholat, ingin melakukan sholat fardu lagi, juga harus wudu lagi. Jadi hanya dipergunakan untuk sekali, tidak bisa digunakan berkali-kali. Itu persamaan antara wudu yang berfaedah listibahati sholah dengan tayamum. Makanya nanti penjelasannya lebih banyak pada bab tayamum. Wa inama talzamuhu lanang yang pesrine wajib ing salis apa niatus tiba hatil fardi niat amrih wenange nglakoni perkara kang fardu. Intawaddoa lamun wudu sapa salis li fardin krana perkara kang fardu. Ini kelanjutannya
Dari keterangan tadi, bagi orang yang berwudu yang niatnya istibahati sholah, itu harus disebutkan fardu.